Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan tentunya keselamatan yang kita terima itu bukan cuma-cuma, tetapi dengan harga yang sangat-sangat mahal, dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 21. Yang sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saat ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, di mana Bapa mengutus putranya untuk datang ke dunia ini dengan misi penyelamatan umat manusia. Seperti yang kita sudah dengar setiap tahun, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena dosa, Yesus datang ke dunia ini supaya saya dan saudara diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal. Tentunya misi Tuhan Yesus di dalam dunia ini, saudara, bukan hanya sembarangan, bukan hanya sekedar saja, namun dia mengerjakan semuanya menurut kasih, karena kasihnya kepada manusia, karena cintanya yang begitu besar kepada saya dan saudara, kepada seluruh umat manusia. Dan saat ini seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua merayakan hari Natal. Saat ini saudara, banyak yang merayakan hari Natal dengan menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan makanan, minuman, kue, rumah baru, mungkin pernak-pernik baru, semuanya serba baru, baju baru, sepatu baru. Tapi saudara, apakah kehidupan kita ini sudah menjadi baru? Ada amin? Amin. Jangan saudara kita pakai baju baru, tetapi Natal ini masih dengan pikiran yang lama, dengan pola pikir yang lama, dengan cara hidup kita yang lama. Masih kepahitan, masih marah-marah, masih malas baca Alkitab, masih malas berdoa, malas beribadah. Apa gunanya saudara? Sedangkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tetapi terkadang apa yang kita balas kasih Tuhan? Terkadang orang-orang di dunia ini ada istilah apa kalau setiap hari Natal? Ada yang tahu? Burung taung. Hari Natal begini banyak burung taung ke gereja dan bilang gereja full. Waktu itu saya teringat waktu masih di gereja lama, Pastor Jonathan bilang ketika dia masuk di gereja waktu itu, kata di Bitung, dia bilang, kita kira bukan tempat gereja ini, soalnya full. Orang-orang nanti mau masuk gereja nanti hari Natal. Betapa mirisnya kehidupan kita kalau seperti itu saudara. Padahal sungguh-sungguh kita ini setiap hari harus membutuhkan Tuhan. Bukan hanya sekedar hari Minggu mau datang beribadah, bukan hanya juga sekedar hari Natal, tetapi setiap hari, setiap waktu kita membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, semuanya sia-sia, tidak bernilai kekekalan. Maka dari itu Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan tentunya keselamatan yang kita terima itu bukan cuma-cuma, tetapi dengan harga yang sangat-sangat mahal, dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu dia lahir ke dunia ini di kandang domba dengan penuh kesederhanaan, bukan di tempat yang mewah, tetapi dengan penuh kesederhanaan. Dan di tengah-tengah pelayanannya dia berkorban untuk saya dan saudara. Dosa saya dan saudara sebelum lahir, saat ini, bahkan nanti Tuhan sudah ampuni. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima ini dengan penuh tanggung jawab.
Mari kita buka sama-sama di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Dan di sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat ini berarti tunduk kepada firman Tuhan, taat kepada kedaulatan Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang kita terima ini adalah suatu pemberian yang sangat mulia dari Tuhan. Kita dibayar bukan dengan emas, perak, bukan dengan harta benda, tetapi dengan darah yang sangat-sangat mahal. Otomatis di sini Rasul Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatan bukan berarti ketika kita berbuat baik itu kita menerima keselamatan, karena bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal ibadah kita menerima keselamatan, tetapi keselamatan yang kita terima adalah sebuah anugerah. Bukan karena orang berusaha sendiri, bukan. Itu semua kita terima hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih sayang Tuhan. Di sini dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Menurut konteks aslinya, keselamatanmu itu bukan artinya keselamatanmu sendiri. Rasul Paulus menekankan keselamatanmu sendiri. Artinya keselamatan saudara bukan tergantung kepada pendeta. Keselamatan anak-anak bukan tergantung kepada orang tua. Keselamatan suami bukan tergantung kepada istri. Demikian pula sebaliknya. Tetapi keselamatanmu harus engkau kerjakan sendiri. Kerjakan di sini bukan berarti orang usahakan, bukan orang mau seperti saya katakan tadi, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hidupilah keselamatan itu karena orang so terima itu keselamatan itu. Tetapi saat ini kebanyakan kita tidak menghidupi keselamatan itu. Karena apa? Hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam hidup yang lama, tetapi hidup dengan hidup yang baru. Kita semua sudah diperbaharui oleh Tuhan. Jangan lagi orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, orang hidup lagi dalam kepahitan, orang hidup di dalam kebencian. Orang Kristen selama ikut Tuhan masih babakalai. Itu yang selalu tidak jauh-jauh dari apa? Dari orang Kristen. Karena apa? Terkadang kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Karena cara hidup kita, karena cara berpikir kita, karena perkataan kita yang menyakiti orang lain, karena sikap kita menyakiti orang lain. Tetapi dengan kita mengerjakan keselamatan, kita menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Karena kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Iman ini harus bertumbuh. Jangan orang jadi kerdil terus, jadi anak-anak terus. Ada yang berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena banyak orang sudah tua, tetapi hidupnya tidak menjadi teladan. Tetapi ada banyak orang-orang yang masih muda, hidupnya sudah menjadi teladan. Jangan saudara, tetapi biarlah kita hidup menjadi teladan bagi sesama kita. Terlebih di hari Natal ini, orang kasih tunjung itu kasih. Karena apa? Allah itu kasih.
Dia datang ke dunia ini karena kasih. Tetapi terkadang kita orang Kristen tidak mencerminkan kasih dalam kehidupan kita. Karena apa? Masih baku-baku feyem, masih hidup dalam baku mengiri, saling menjatuhkan, saling sikut satu dengan yang lain. Masih hidup di dalam kemunafikan. Itu tidak boleh terjadi kalau kita ingin keselamatan itu tetap menjadi bagian kita. Amin. Di sini dikatakan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar bukan berarti orang takut mendekat Tuhan, bukan berarti begitu saudara. Tetapi takut dan gentar artinya kita hidup dengan cara hidup yang hormat kepada Tuhan. Orang hidup menghormati Tuhan dengan apa? Dengan sikap kita, dengan penyembahan kita, dengan pujian kita, dengan tingkah laku kita. Kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan apa? Menjauhi dosa dan kejahatan, menjauhi apa yang Tuhan tidak suka. Orang bikin jangan bikin saudara, karena itu menyakiti hati Tuhan. Karena kalau orang tetap bikin itu, di situ orang tidak hormat kepada Tuhan. Karena di sini katakan Paulus berkata, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menghimbau kepada jemaat di Filipi supaya mereka mengerjakan keselamatan mereka bukan saja saat ada Paulus di situ, tetapi saat tidak ada Paulus mereka pun tetap mengerjakan keselamatan mereka. Mereka tetap menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita. Kerjakan keselamatanmu dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Terlebih Dia mengaruniakan keselamatan kepada kita. Maka dari itu kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita malas-malas beribadah, kita tidak tanggung jawab dalam mengerjakan keselamatan kita. Kalau kita malas berdoa, malas baca firman, kita tidak bertanggung jawab mengerjakan keselamatan kita. Kalau kita masih tetap hidup di dalam kepahitan, kebencian, saudara, kita tidak mengerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang menjadi keselamatan kita. Marilah di hari Natal ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berbahagia, kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan penuh tanggung jawab. Karena itu adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Nah Tuhan, karena ketika Tuhan menjemput saya dan saudara, Tuhan tidak akan bertanya mana gereja di mana, mana jabatan apa, tetapi Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari hidup kita masing-masing. Makanya saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sendiri yang akan rugi. Kita sendiri yang akan menanggung setiap konsekuensi akibat dosa yang kita lakukan. Mari di hari Natal ini, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dari bulan Januari, Februari sampai kita ada di bulan Desember ini. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa, penyertaan yang sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena saudara, kalau kita tidak ada dasar untuk mencintai Tuhan, kita tidak mungkin melakukan setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sangat-sangat besar. Bahkan ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi dengan kasih yang sempurna. Oleh sebab itu saudara, biarlah kasih kita juga pun besar kepada Tuhan dengan mengerjakan tanggung jawab kita. Apa yang kita Tuhan sudah kasih, kepercayaan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hari Natal ini jangan babakalai, saudara dengan saudara, adik kakak, orang tua dan anak, jangan babakalai saudara. Karena kalau orang babakalai, itu iblis yang untung.
Iblis yang tak tahu, iblis bilang, kita sudah apa pada orang. Karena orang Kristen ini tidak ada tuh mau lari-lari dari itu. Pertama-tama yang iblis suka jaga curi itu apa? Damai sejahtera. Apalagi di hari Natal ini, mau suka ini itu, kongnya ndak ada doi. Akhirnya apa? Bakalai. Sebab suami istri, orang tua anak bakalai. Lebih baik saudara apa adanya saja. Tuhan Yesus saja tidak lahir di tempat yang mewah. Bagaimana tuh orang mau merayakan Natal ini dengan mewah-mewah? Ya kalau ada doi lebih ya silakan. Tapi kalau tidak ada ya jangan Bapak paksa. Yang penting orang semua sehat, penuh dengan sukacita damai sejahtera, karena itu yang utama. Karena iblis suka sekali mau ganggu lebih dahulu dengan dia kasih apa? Keributan, pertengkaran, perkelahian. Itu iblis paling suka sekali. Dan orang-orang percaya terkadang tidak menyadari. Karena apa? Suka sekali mau dikuasai oleh iblis. Terkadang orang hanya lihat, itu orang kerasukan setan. Orang hanya pikir, itu dia. Tetapi orang nggak sadar kalau orang pang marah, pang emosi, kepahitan itu orang sudah dikuasai oleh bilang iblis yang DP level lebih tinggi. Kalau tuh iblis yang hanya bikin takut, ya itu masih pangkat kopral dong bilang. Tetapi manusianya sadar, masih tetap kepahitan jalan terus. Firman Tuhan tiap minggu jangan dia ingat, tiap hari dengar khotbah, tapi kepahitan jalan terus. Kepahitan itu saudara kalau berakar, dong bilang itu hanya butuh kemurahan Tuhan. Jangan kasih biar orang hati ini penuh dengan kepahitan. Karena apa? Kalau orang tidak mengampuni saudara kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Karena orang sudah terima pengampunan itu dengan cuma. Kalau Tuhan tidak mau memberi ampunan kepada orang lain, Tuhan bilang kita tidak mau ampuni karena pedosa. Jadi biarlah hari Natal ini kalau orang masih ada buku kelas dengan orang teringat orang ada masalahnya saudara kah teman, mari berdamai. Bukan saja hari Natal, kalau orang selepas pengampunan ikhlas, relakan. Jangan orang simpang itu akar pahit. Karena ketika orang simpang itu menjadi apa? Barang busuk di dalam hati kita. Dan itu juga menjadi, selain dia menjadi dosa, menjadi juga sakit penyakit. Jadi jangan simpang saudara. Apa yang orang ada marah pe orang dapat ingat, ampuni. Berdamai. Karena dengan itulah orang menjadi anak-anak Allah. Amin firman Tuhan.